Selamat siang menjelang sore, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di kebaktian pemberkatan dan peneguhan nikah Gereja Reform Injili Indonesia. Hari ini, Sabtu 26 November 2022, Gereja Reform Injili Indonesia akan melangsungkan pemberkatan dan peneguhan nikah antara Erwin Yonatan dan Kathleen Krisa. Perlu kami sampaikan bahwa pasangan yang akan menikah pada hari ini telah mengikuti kelas pembinaan pranikah sebanyak 11 kali pertemuan, mengikuti konseling pribadi dengan hamba Tuhan sebanyak 3 kali pertemuan, dan telah diumumkan sebanyak 3 kali berturut-turut di dalam warta Jemaat Gereja Reform Injili Indonesia. Kita akan segera memulai kebaktian ini. Kita persilahkan Pendeta Herwarto Salim untuk memimpin kebaktian pada hari ini. Selamat siang, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, baik yang mengikuti secara fisik di tempat ini maupun juga yang mengikuti secara online di Zoom ataupun di tempat yang lain, di kota yang lain. Kita akan segera memulai kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita sekarang menyaksikan prosesi masuknya kedua mempelai. Dan pertama-tama kita akan melihat mempelai pria, Saudara Erwin, yang diikuti oleh sanak saudara memasuki ruang ibadah. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri dan kita sekarang akan menyaksikan masuknya mempelai wanita Saudari Kathleen Krisa yang didampingi oleh sang ayah terkasih memasuki ruang ibadah. Pada siang hari ini, siapakah yang akan menyerahkan Saudari Kathleen Krisa? Saya Salam Martina, Papa dari Kathleen Krisa, akan menyerahkan Kathleen kepada Erwin untuk diberkati dalam pernikahan kudus ini. Mari kita memulai kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi kepada Saudara Erwin dan Saudari
Kathleen dimulai di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kiranya anugerah dan cinta kasih daripada Allah Tritunggal yang memimpin acara hari ini dari awal sampai akhirnya. Dengan tetap bangkit berdiri, saudara sekalian, kita menyanyikan lagu yang pertama, Be Thou My Vision, keempat baitnya. Be thou my vision, Lord of my heart, not be all else to me save that thou art. Thou my best thought by day or by night, waking or sleeping, thy presence my life. Be thou my wisdom and thou my true word. I ever with thee and thou with me, Lord. Thou my great Father, I true sought. Thou in me dwelling and I with thee one. Riches I heed not, nor man's empty praise. Thou my inheritance now and always. Thou and thou only first in my heart. High King of heaven, my treasure thou art. High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joy broad. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada siang hari ini Engkau boleh kumpulkan kami kembali ya Tuhan, di tempat ini menyaksikan satu event yang Engkau sendiri sudah mulai ketika Engkau mempertemukan kedua anak-Mu ini ya Tuhan. Dan kami boleh bersyukur melihat pimpinan tangan Tuhan hingga pada siang hari ini. Sebagaimana Engkau hadir di dalam perjamuan pesta kawin di Kana, kami juga ingin melihat bagaimana Engkau berkarya ya Tuhan. Kami ingin melihat bagaimana Engkau memberikan anugerah-Mu ya Tuhan bagi mereka berdua dan bagi setiap dari kami. Pertama-tama melalui firman-Mu dan juga melalui kesaksian hidup dari orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebaktian, peneguhan dan pemberkatan nikah siang hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua, Tuntun Aku Tuhan Allah. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua saja. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwamu. Puaskanlah jiwaku, buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil daripada Efesus 5 ayat 31 sampai ke 32.
Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kita akan segera mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan bait yang kedua dan yang ketiga, dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang menyatakan rencananya kepada umat, sehingga kami boleh hidup bukan di dalam kegelapan, tetapi kami hidup di dalam terang cahaya firman-Mu. Dan terang cahaya itu juga yang menjadi pedoman untuk kami berjalan di dalam dunia ini, sekaligus juga di dalam kehidupan berkeluarga bagi Erwin dan Kathleen. Kiranya Tuhan yang boleh berfirman, bersabda, sehingga sabda-Mu ini yang akan menjadi fondasi di dalam pernikahan mereka ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan waktu perenungan firman Tuhan yang singkat di depan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, kalau kita lihat dari kertas pujian yang kedua mempelai siapkan ya, di belakang itu ada satu ayat yang mereka pilih. Di sini ya, ayat itu terambil dari Roma 11 ayat ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saya tergerak untuk membahas dari ayat yang ini. Gitu. Karena seringkali kita kalau kebaktian pernikahan, kejadian ya, Adam dan Hawa. Atau tentang perjamuan kawin di Kana. Atau Efesus 5, suami dan istri. Walaupun itu sangat baik tentunya ya menjadi fondasi, tetapi saya bersyukur ayat yang mereka pilih juga ayat yang sangat-sangat menjadi dasar fondasi bagi seluruh kehidupan kita maupun juga di dalam kehidupan pernikahan. Saudara, waktu kita melihat firman Tuhan ataupun juga wahyu ya. Kalau kita kan melihat wahyu itu ada yang wahyu khusus maupun juga wahyu secara umum di alam. 2 minggu yang lalu saya baru dengan beberapa hamba Tuhan kita ke Korea Selatan gitu. Nah di situ ternyata lagi musim gugur. Di musim gugur itu ini ya senang sekali gitu, indah sekali karena suasananya itu bunga-bunga atau pohon-pohon itu berwarna-warni gitu ya. Mulai dari hijau yang masih segar, lalu mulai menjadi orange, lalu merah, lalu ada yang kuning, lalu ada yang mulai menjadi kering, menjadi coklat. Dan itu warna-warna yang terpadu dengan sangat bagus gradasinya gitu. Ada kuning, merah, orange, kuning, dan semuanya gitu. Jadi lihat itu aja ya, lihat jalan-jalan di jalanan saja itu sudah membuat hati itu ingin memuji Tuhan. Betapa bagusnya alam yang Tuhan ciptakan gitu. Tentunya Indonesia nggak kalah alamnya. Walaupun kita nggak punya banyak warna, tetapi ya masih banyak ya alam yang indah di Indonesia. Tapi setidaknya itu satu pengalaman yang baru dan bisa lihat 4 musim. Indonesia kan hanya 2 musim ya. Desember ini musim apa, Win?
Musim durian. Kalau di gereja musim Desember itu musim kawin. Hari ini ada tiga pernikahan. Tadi ya, tadi pagi di sini ada satu, di John Calvin ada satu, dan ini yang ketiga gitu. Minggu depan 3 lagi. Jadi Desember itu musim kawin, musim pernikahan. Nah, kita lihat di dalam tadi ya, back to pengalaman tadi gitu. Melihat itu aja benar-benar terasa ingin memuji Tuhan ya. Melihat pohon-pohon, ujung-ujungnya itu membawa puji-pujian bagi Tuhan. Dan ini saudara, kaitannya dengan ayat ini apa? Ayat ini adalah doksologi. Kalau kita bisa berkata ya, di dalam bahasa teologinya, doksologi yang berarti adalah puji-pujian yang kita kembalikan kepada Tuhan. Dan ayat yang mereka pilih ini ya, ketika kita membahas apa itu doksologi, ini Kitab Roma itu adalah kitab yang sangat padat membahas tentang kehidupan Kristen, tentang rencana Tuhan, tentang pemilihan Tuhan. Kitab Roma itu ada 16 pasal dan bisa dibagi menjadi 2 bagian besar. Pasal pertama sampai ke 11, lalu 12 sampai 16. Pasal pertama sampai 11 itu berbicara tentang doktrin, tentang pemahaman, tentang dasar-dasar ajaran gitu. Nah, setelah itu baru dilanjutkan pasal 12 sampai 16, sisanya paruh yang kedua itu berbicara tentang bagaimana mengaplikasikannya, bagaimana prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita hidup di dalam zaman dunia instan, saudara, yang langsung maunya nggak usah teori-teori, nggak usah kepercayaan-kepercayaan dasarnya, nggak usah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi gimana hasilnya? Itu yang kita mau ya. Itu yang kita lihat di dalam sosial media, di IG, di TikTok gitu. Yang cepat gitu, yang instan. 7 langkah menuju pernikahan bahagia gitu ya. 1, jangan banyak kritik. 2, apa gitu. Yang simple, yang praktis gitu. Nggak usah banyak teori begitu. Tetapi saudara, kalau kita mau lihat begitu ya. Orang memang lebih gampang melihat apa yang permukaan, apa yang gampang terlihat di dalam tindak tanduk seseorang begitu. Kita bisa gampang menilai di permukaan, kita sulit menilai apa yang di bawah permukaan gitu ya, menjadi motivasi hati, menjadi dasar, itu kita agak susah. Nah, tetapi saudara, kita nggak pernah bisa menilai hanya dari apa yang lihat di permukaan, dari tindak tanduk begitu ya. Karena apa yang terlihat dari perlakuan kita itu dasarnya keluarnya dari dalam hati. Nah, kita bisa lihat tangan, tapi kita nggak bisa lihat hati. Demikian juga anak kecil itu hanya bisa lihat apa yang terlihat, tapi nggak bisa menilai apa yang keluar dari hati. Semakin kita dewasa, semakin kita bisa menilai apa yang tersembunyi di dalam motivasi orang. Nah, anak kecil kalau ditanya ya, dokter baik atau jahat? Anak saya pasti bilang dokter jahat gitu ya. Karena suntik bikin dia sakit, nangis gitu. Jadi kalau bilang mau bawa ke dokter aja dia udah langsung trauma, nggak mau gitu. Jadi buat dia dokter itu jahat karena menyakiti dia. Buat dia tukang culik yang kasih es krim gratis itu baik gitu. Tapi kan kita tidak bisa menilai orang dari perbuatan ya. Kita harus menilai perbuatannya itu motivasinya apa. Setelah kita bisa lihat motivasi di bawahnya, kita baru akan menilai perbuatan itu baik atau tidak baik. Walaupun dokter ini katakan gitu ya, sampai operasi, sampai belek perut kita begitu. Apakah dia jahat karena dia potong-potong kita? Ya enggak, karena tujuannya adalah untuk menyembuhkan. Tapi orang yang misalnya kasih vitamin tapi isinya adalah itu ya, sekarang lagi banyak beredar obat anak-anak yang beracun ya. Itu kan jahat sekali ya. Yang namanya obat harusnya menyembuhkan tapi malah bikin banyak anak-anak meninggal hanya karena mereka pakai campuran-campuran yang murah, campuran-campuran yang KW. Nah, itu justru sangat jahat gitu. Alkisah ada seorang petani di dalam sebuah kerajaan. Petani ini datang kepada sang raja. Petani ini baru saja panen besar, lalu hasil panennya luar biasa baik gitu. Lalu dia datang kepada sang raja. Sang raja sudah memerintah dengan sangat baik. Saya ingin sangat bersyukur atas apa yang raja lakukan. Saya ingin mempersembahkan hasil panen pertamaku yang terbaik bagi sang raja.
Wah, raja lihat kolnya bagus, wortelnya bagus, kubisnya bagus. Wah, dia sangat bersuka cita. Wah, petani, karena kamu sangat baik, bertanggung jawab, saya berikan tanah 1 hektar sebagai hadiah gitu. Ternyata ada petani lain yang mendengar, peternak ya. Wah, dia pikir, ini saja kasih wortel kubis saya dapat 1 hektar. Saya serahkan keledai saya yang terbaik gitu. Jadi besok dia datang ke raja, oh raja, engkau raja yang terbaik yang belum pernah ada selama sejarah ini. Engkau memerintah dengan adil, dengan baik. Karena itu saya mempersembahkan keledai terbaik saya. Sang raja terima dan berkata, terima kasih. Udah gitu ya. Peternak masih ngarep gitu ya. Pak Raja nggak ada tanah 1 hektar. Nggak ada gitu ya. Kenapa? Karena saya tahu petani kemarin memberi dari sukacitanya, dari rasa ungkapan ucapan syukurnya. Tapi kamu memberi keledai ini bukan bagi saya. Kamu memberi keledai ini mempergunakan saya supaya kamu dapat sesuatu bagi dirimu sendiri. Jadi kita bisa lihat dari sini ya saudara. 2 tindakan yang sama. Tindakan yang sama-sama memberi ya. Tindakan yang sama-sama mempersembahkan. Yang satu muncul persembahan dari ketulusan hati. Dari benar-benar bersyukur. Yang satu memberikan dengan motivasi keuntungan pribadi. Jadi kita bisa lihat kok. Semakin kita dewasa. Semakin kita bisa membedakan mana yang gombal, mana yang tulus ya saudara. Apa sih bedanya tulus sama gombal? Tulus adalah orang yang mungkin kata-katanya keluarnya sama-sama berbunga-bunga ya. Wah, waktu tadi Erwin berdiri di sini lihat Kathleen datang, "Wes, the most beautiful girl in the planet" gitu for me. Buat Kathleen itu nggak gombal karena itu memang mungkin keluar dari dalam isi hati. Betul Erwin? Iya ya, gitu ya. Amin gitu dong. Katakan iya gitu. Lalu mungkin gak gombal gitu. Gombal itu apa saudara? Gombal itu adalah kalau kita tidak percaya tetapi kita katakan karena ada maunya. Jadi yang tulus adalah berkata apa adanya. Tapi kalau gombal biasa ada apanya gitu ya. Ada maunya. Itu yang kita mesti bedakan di dalam puji-pujian. Nah, yang di sini doksologi yang di sini saudara, doksologi yang keluar dari luapan hati Paulus ketika dia melihat rencana keselamatan Tuhan yang dimulai daripada Abraham, lalu dia genapi di dalam Kristus Yesus, dan yang sekarang kita boleh berbagian orang-orang gentle yang seharusnya dimurkai Tuhan, tetapi sekarang kita mendapatkan anugerah yang sama. Wah, Paulus langsung bersuka cita gitu ya. Paulus langsung berkata, betapa luar biasa anugerahmu. Mari kita baca dari Roma 11 ya. Kita akan lebih bisa melihat luapannya ketika kita baca mungkin 2-3 ayat sebelumnya. Saya bacakan Roma 11 ayat yang ke-34, 35 dan baru yang ke-36. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara mungkin tahu ya, Westminster Confession of Faith, pengakuan iman Westminster. Pertanyaan pertamanya adalah tentang tujuan hidup manusia. Jadi, apa itu tujuan hidup manusia? Jawabannya, memuliakan Allah dan menikmatinya selama-lamanya. Memuliakan Allah dan menikmati Allah itu 2 hal yang saling terkait gitu ya. Menikmati Allah dan memuliakan Allah adalah 2 hal yang tidak terpisahkan. Dan di sini kita lihat apa kaitannya dengan pernikahan kalau begitu. Pernikahan adalah sama ya saudara, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan di dalam hubungan suami istri. Dan bagaimana kita menikmati Tuhan di dalam kenikmatan yang ada di dalam relasi suami dan istri. Itu adalah ungkapan doksologi yang kita bisa lihat di dalam hubungan suami istri, di dalam pernikahan. Tentunya lebih gampang mengamini ya, waktu kalian pilih ini, wah bagus ini ayatnya, bagus gitu. Sama seperti banyak ayat di Alkitab, gampang diucapkan, gampang dihafalkan, tapi sulit dijalankan.
sulit dihidupi. Nah, nanti keaslian motivasi dan juga determinasi untuk benar-benar menghidupi ini ya, tergantung bukan dari hari ini. Erwin dan Kathleen, hari ini semuanya bahagia karena kalian adalah spotlight hari ini ya. Semua harus terlihat senyum, masuk senyum. Nanti keluar jabat tangan dengan tamu-tamu juga mesti senyum gitu. Besok mulai the battle-nya gitu ya. Pernikahan, kesulitan-kesulitan, goncangan-goncangan, baik itu di dalam karakter masing-masing. Nah itu akan baru mendapatkan ujian. Nah pernikahan itu orang suka bilang paradoks ya. Karena apa? Karena di dalam pernikahan saudara either bisa merasakan heaven on earth atau hell on earth. Pernikahan itu entah saudara akan mengalami surga di bumi atau neraka di bumi. Masalahnya kadang-kadang dua bercampur ya. Hari ini surga, besok neraka. Besok surga lagi, nerakanya lebih lama gitu. Tapi itu bagian yang menjadi bagian di mana kita diproses oleh Tuhan. Saudara, kita lihat pernikahan yang lama-lama pahit ya saudara, itu bisa membuat orang itu akhirnya bisa berpikir ya, ngapain ya, kok menikah gitu. Kemarin konseling pasangan yang sudah menikah agak lama, lalu ada cekcok, lalu bisa berpikir, kok dia jadi orang yang sama sekali berbeda ya. Saya rasanya nggak menikahi orang yang seperti ini deh. Dulu waktu nikah itu baik gitu, tulus gitu, benar-benar ideal gitu. Tapi kenapa sekarang bisa berubah seperti ini? Kalau kayak begini mendingan nggak usah married ya. Nah saudara, itu yang menjadi tantangan gitu ya di dalam pernikahan Kristen. Dan ada dua poin besar yang saya ingin bagikan bagi Erwin dan Kathleen. Dua prinsip dasar dari pernikahan dan juga dua tantangannya. Karena kalian berpikir pernikahan adalah harus God-centered di sini kan. Maka prinsip apa tentang God-centered marriage yang berpusat kepada Tuhan? Yang pertama adalah pernikahan itu dari Tuhan dan rencana Tuhan. Itu yang poin yang pertama. Nanti poin yang kedua adalah bagi kemuliaan Tuhan. Sound simple, tapi ya tadi ya. Tantangannya juga nanti lebih rumit lagi. Dari Tuhan ya saudara. Pernikahan itu rencana Tuhan. Karena ini institusi pertama yang Tuhan tetapkan jauh sebelum institusi-institusi yang lain. Sebelum ada negara, sebelum ada company, sebelum ada RT RW gitu. Pernikahan institusi pertama yang Tuhan tetapkan bagi Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Dia akan menjadikan penolong yang sepadan baginya. Sehingga setiap pernikahan dimulai dari keyakinan seorang mempelai pria yang berkata kepada mempelai pria, ini adalah penolongku yang sepadan. Dan mempelai wanita juga berkata, engkau adalah penolongku yang sepadan. Erwin bisa berkata demikian? Kathleen bisa berkata demikian? Iya. Di hari perkawinan kalau ditanya pendeta pasti ngangguk saudara. Nanti waktu konseling sama pendeta berapa tahun yang lalu bilang penolong, penodong pak. Tiap hari ditodong saya, apanya penolong gitu. Jadi ya ini saudara, waktu hari H selalu manis saudara. Banyak pasangan nanti yang setelah 5-10 tahun itu baru mulai menyaksikan anggukannya ya waktu itu. Kenapa yang ngangguk lebih keras ya waktu itu? Baru mulai meragukan. Ya ini ya saudara, makanya dari hari pertama ketika kita memulai, Erwin dan Kathleen harus dengan prinsip yang sangat kuat, pernikahan itu dari Tuhan, rencananya Tuhan. Ini bukan social institution ya. Ini bukan sekedar manusia berpikir ini adalah hal yang lebih baik, bukan. Tapi ini memang rencana Tuhan. Kalau enggak saudara, nanti kalau orang di dalam kepahitan marriage, banyak yang berpikir sudahlah, nggak usah bawa-bawa nama Tuhan. Memang udah nggak cocok, udah nggak bisa. Kita mau pisah jalan, nggak ada lagi itu idealisme firman Tuhan. Lalu mulai lirik kiri, lirik kanan, mulai berpikir kayaknya si itu lebih cocok buat saya. Jangan-jangan saya salah pilih dulu, yang ini yang lebih tepat buat saya. Dan ini kasus betulan saudara, yaitu mulai lirik-lirik dan satu hari ikut reunian SMA. Dan langsung cocok dengan cerita masa lalu ya. Nah akhirnya berujung dari situ. Dan saya baca satu artikel, hati-hati ikut reunian SMA atau kuliah gitu ya.
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang ada reuniannya wajib ikut kalau pasangan ikut ya. Karena suka jadi benih di situ. Karena apa? Artikel itu bilang ya, kenapa perselingkuhan itu bisa dengan cepat mulai di reunian? Karena sudah punya histori sebelumnya. Mungkin mantannya, mungkin dulu pernah sekelas 6 tahun, walaupun gak jadian tapi pernah sekelas 6 tahun. Lalu ketemu lagi, terus mulai berbunga-bunga lagi gitu. Dibanding misalnya mulai dengan orang yang baru. Jadi di situ ya. Pernikahan adalah rencana Tuhan yang bersifat permanen, tidak ganti-ganti walaupun dalam segala keadaan. Nanti itu yang kalian akan ucapkan ya. Di dalam suka dan duka, di dalam kelebihan maupun kekurangan, sehat dan sakit. Segala keadaan tadi tidak akan membatalkan, tidak akan menganulir janji nikah kalian. Nah ini sangat berbeda, kontras dengan apa yang kita lihat di dalam kondisi zaman sekarang ini. Yaitu kalau HP rusak saudara itu HP rusak dan biaya betulinnya mahal, saudara pilih betulin atau ganti baru? Kita lem biru kan ya, lempar ganti baru. Nah itu HP itu udah nggak ada harganya kalau lama, maka kita lempar aja ganti yang baru dibanding diperbaiki. Tapi pernikahan berbeda dengan handphone, dengan reparasi handphone. Kenapa? Karena kalian berdua ketika masuk di dalam pernikahan, kalian berdua adalah orang yang rusak. Sama-sama rusak, dua-duanya sinners. Ada judul buku, When Two Sinners Says I Do. Gitu. Kita bukan dua HP yang baru, Grace. Bukan ini dua HP yang sudah rusak gitu ya. Dan justru itulah tujuan pernikahan, di mana dua orang berdosa ini, di mana dua insan yang berdosa ini saling memperbaiki. Dan cara Tuhan memperbaiki Kathleen adalah lewat Erwin. Cara Tuhan memproses Erwin adalah dengan pakai Kathleen gitu. Jadi ini yang harus kalian teguhkan di dalam hati kalian. Pernikahannya adalah rencana Tuhan untuk operasi kalian. Gitu, bukan untuk belai-belai kalian, tapi untuk menjadikan kalian a better person. Lewat apa? Lewat pasangan. Gitu. Pasangan itu cermin besar kalian untuk menyatakan seberapa lemah dan bobroknya kalian. Dan pasangan itu juga pisau bedah kalian. Karena dengan kata-kata dia, dengan kritikan, dengan itu yang menyatakan beberapa hal yang kita harus perbaiki di dalam diri kita. Itu kenapa sulit saudara? Karena pertama-tama pernikahan not to make you happy. Pernikahan pertama-tama to make you holy. Dan kenapa pernikahan itu susah? Karena holiness is difficult. Cara Tuhan mentransformasi itu selalu susah. Tapi berarti pernikahan dari Tuhan. Itu ya, tantangannya apa saudara? Tantangannya adalah ketika kalian mendapati kritikan dari pasangan, kalian akan bilang begini, dari sononya gua begini, mau apa lu gitu ya. Dari sononya, bukan dari Tuhan. Kalau waktu pernikahan dari Tuhan gitu. Tapi nanti waktu berantem dari sononya gua begini gitu ya. Gua memang begini karakternya. Lu ngarepin gua berubah. Padahal kalau tadi ya, pernikahan adalah untuk merubah kita. Tapi nanti waktu kita di dalam keberdosaan kita, di dalam kita membela diri, kita akan selalu bilang, gua memang udah 30 tahun begini, gak bisa berubah lagi gitu. Nah justru pernikahan adalah untuk merubah kita ya. Nah nanti dalam situasi-situasi tersebut ya, akan ada banyak pembelaan diri yang ya tadi, yang gak mau berubah, yang memakai alasan tentang, ya karena dulu saya pernah terluka, makanya saya gak bisa percaya. Jadi implikasi dari semua ini apa saudara? Kalau dia selalu menyalahkan orang tuanya, menyalahkan masa lalunya, menyalahkan situasi sekitarnya. Implikasinya adalah saudara seakan-akan berkata saya ini victim, saya ini korban. Korban yang pasif hasil dari orang tua, keluarga, masa lalu, lingkungan sekitar, gereja, negara bahkan. Dan ya kita begini karena tekanan orang lain, kita have no choice. Kita nggak bisa pakai alasan itu karena Hawa pertama-tama nggak ada orang tua yang dia bisa blame ya, nggak ada lingkungan buruk yang dia bisa blame. And yet Hawa juga
dosa. Itu fully tanggung jawabnya Hawa. Jadi kita bisa lihat ini adalah dosa-dosa yang nanti menghambat pernikahan kita karena kita percaya kita ini helpless victim. Sedangkan kita adalah harusnya berkata, enggak, kita punya pilihan. Jadi ketika kalian nanti ya di dalam friksi ya, kalian akan selalu berkata, gua dari dulu tuh begitu. Nah, ingat ya, justru pernikahan adalah supaya kalian enggak seperti itu lagi. Kalian justru berubah menjadi a better person. Yang diubah Tuhan, yang ditransformasi oleh Tuhan. Pernikahan adalah dari Tuhan dan bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Nah, pernikahan itu never private event, saudara. Makanya ini kebaktian ini juga never private kan ya. Dari teman-teman, kolega, semua diundang untuk menyaksikan, menjadi saksi gitu. Kalian tidak menikah di Las Vegas yang cuma berdua dan Elvis yang berkatin kan ya gitu. Enggak, pernikahan ini bersifat publik. Nanti juga kehidupan pernikahan juga bersifat publik. Tetapi kita, saudara, tradisi Asia selalu menjaga muka terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita di dalam ada masalah sudah tutup-tutupin. Dari luar harus kelihatan semuanya bagus gitu ya. Tapi nanti dalamnya hancur lebur. Ada keluarga yang rumahnya bagus gitu, tetapi ternyata hutangnya banyak sekali. Ada yang kelihatan suami istri saling mengasihi, tetapi dalamnya KDRT. Banyak kasus, banyak yang kelihatannya rukun-rukun. Kalau di IG penuh kasih, besok-besoknya ternyata divorce, besok-besoknya ternyata anaknya kabur, anaknya ternyata banyak masalah. Jadi ini ya saudara, untuk menikah bagi kemuliaan Tuhan disaksikan menjadi showcase, wah itu susah banget saudara, susah gitu ya. Pernikahan didesain Tuhan memang untuk jadi showcase, bukan private event. Pernikahan adalah showcase. Dan Tuhan berkatakan ya, pernikahan adalah lambang, simbol daripada Kristus dan jemaatnya. Sekarang kita nggak bisa lihat Kristus gitu ya. Kristus sudah bangkit dan terangkat naik ke surga. Di mana dunia ingin melihat Yesus Kristus? Lihatlah kepada orang Kristen. Lihatlah kepada gereja sebagai tubuhnya. Itulah namanya kita dikatakan sebagai kitab yang terbuka begitu saudara. Kita ingin melihat kasih Kristus, ya datang ke gereja. Kita akan lihat kasih Kristus yang real. Kita ingin lihat bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Lihatlah kepada suami dan istri. Itu mikrokosmnya ya, showcase-nya. Dan itu susah saudara, menjadi showcase itu susah ya. Saudara bayangkan kalau saudara ini salah satu anggota kesebelasan Indonesia yang di World Cup gitu. Saudara di situ ya. Terus saudara di mana di Qatar ya, lagi mewakili Indonesia, terus saudara meludah sembarangan, terus saudara ludahin kipernya, saudara ludahin wasitnya gitu. Yang rusak bukan hanya nama saudara kan ya, yang rusak adalah seluruh nama Indonesia, karena saudara sedang mewakili Indonesia. Apapun yang salah dari saudara, seluruh Indonesia kena dampaknya gitu. Demikian juga ya, Ronaldo menang, seluruh Portugal menang gitu. Itu showcase. Dan ini juga di dalam pernikahan pernikahan kalian never private events. Pernikahan kalian itu orang akan melihat kalian itu bau surga atau bau neraka, boleh dibilang ya. Apakah nanti satu saat ya orang datang ke keluarga kalian, ke rumah kalian, melihat anak-anak kalian yang kalian besarkan, kalian akan melihat apakah anak-anak remaja, pemuda datang akan berkata, "Mah, saya mau nikah seperti Ii Kathleen, seperti Om Erwin. Mereka baik loh, rukun loh gitu." Atau kalian berkata, "Mah, saya mau seperti Om Erwin. Seru di rumahnya, suka pertandingan piring terbang gitu ya. Suka banyak pertandingan tinju. Woi seru kalau ke rumah mereka itu banyak, gak usah nonton Netflix. Lihat mereka berdua berantem aja seru banget gitu." Yang mana ya gitu di dalam nanti showcase yang kita akan tampilkan kepada dunia itu yang mana gitu ya. Kita berharap adalah yang dunia akan lihat di dalam pernikahan kalian adalah ketika kalian lihat Kristus. Saya nggak bisa bayangin Kristus berkorban seperti apa. Tapi ketika lihat Erwin berkorban bagi
Kathleen saya lihat nyata gitu. Demikian juga ini ya, bagaimana seorang wanita yang taat dan tunduk kepada suami gitu. Tetapi tadi tantangannya adalah ini. Tantangannya di dalam pernikahan adalah orang akan berkata, showcase urusan gue. Itu yang akan seringkali ini ya, pasangan akan menuntut hak, lebih menuntut hak. Dan kita hidup di dalam zaman yang sangat memperjuangkan hak ya. Hak-hak asasi manusia, hak untuk memilih, hak untuk edukasi, hak untuk kebebasan beragama, hak untuk gaji yang tepat. Beberapa baik, beberapa sampai kebablasan ya. Hak untuk saya menentukan gender saya misalnya. Hak untuk saya hidup bahagia. Hak saya untuk dituruti apapun yang saya inginkan begitu. Nah, pernikahan yang hanya menuntut hak, lama-lama itu akan terlihat ini ya, awalnya benar, tetapi nanti akan kedua-duanya akan makin lama makin terpisah begitu. Saudara pernah dengar resep pernikahan bahagia? Banyak beredar di internet ya. Mereka bilang pernikahan bahagia itu sebenarnya hanya simple, hanya dua aturan saja, 2 rules. Rules number 1, wife is always right. Bini selalu benar. Rules number 2, kalau bini salah, lihat kembali rules number 1. Gitu ya. Itu resep pernikahan bahagia. Istri pasti benar. Kalau istri salah, lihat lagi, istri pasti benar. Terus ada rules ketiga, saudara. Rules ketiga apa? Mau tahu? Tidak ada rules ketiga. Hanya ada 2 rules tadi. Jadi kita bisa lihat ya fun sih ya, lucu ya begitu. Tetapi faktanya kalau kita dihidupi saudara, kita sadar kok relasi yang sukses ya, relasi yang enduring, yang lama, yang lasting sampai sekarang itu adalah relasi yang dimana suami dan istri itu belajar bukan menuntut hak, tapi belajar menyerahkan hak. Belajar untuk menyerahkan hak. Nanti suami udah pulang, lembur. Gua berhak dong dapat dinner yang hangat gitu. Pulang-pulang istri udah kecapean. Terus istri juga berkata, gua berhak dong udah seharian ngurus rumah. Terus gua mau istirahat. Nah akhirnya dua-dua menuntut hak dan rumah tangga selalu geger. Tetapi bagaimana rumah tangga bisa menjadi lebih baik ketika kita sadar kebahagiaan itu bukan dari menuntut hak, tapi dari menyerahkan hak dan juga menjalankan tanggung jawab gitu. Dan ini ya saudara, kalau orang yang hanya menuntut hak itu siapa sih saudara? Itu anak kecil saudara, itu bayi ya. Bayi itu selalu menuntut hak, bayi itu nggak ada konsep tanggung jawab gitu ya. Dia jam 3 pagi lalu dia pipis, dia di pampers gitu, dia bangunin mamanya, dia mau minta susu, dia akan selalu menuntut saat ini juga, sekarang ini juga dibersihin, sekarang ini juga minta susu gitu. Nggak ada istilahnya nanti ya, tunggu ya gitu ya. Terus seorang mama nggak bisa berkata, oke saya sudah bersihin, sekarang kamu tanggung jawab ya, tidur semalaman. Nggak ada gitu. Bayi itu tidak mengenal tanggung jawab, bayi itu hanya mengenal menuntut hak saja gitu. Tapi itu bayi. Kalau kita dewasa adalah justru kita belajar tahu di mana hak dan kewajiban dilaksanakan. Dan salah satunya adalah di dalam marriage adalah ajang untuk meletakkan pedang kita dan belajar untuk saling menyerahkan hak. Nah sebagai penutup saudara, di kelas SMA ya, seorang guru pernah berkata kepada murid-murid kami ya gitu ya. Menurut kalian what is love gitu? Love. Oh anak-anak kan udah dapat definisinya dari berbagai film ya. Love is blind. Love is like a roller coaster. Love is like a box of chocolate gitu. Makin kreatif. Hanya satu anak ya, saya lupa siapa. Tapi anak itu mestinya jauh lebih dewasa dibanding kita semua. Dia cuma tulis satu kata ya. Love is sacrifice. Love is sacrifice. Dan betul saudara,
kita nggak bisa mencintai seseorang kalau kita tidak rela berkorban. Dan definisi Alkitab adalah apa itu cinta, yaitu Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bagaimana dia menyatakan? Dengan ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini bukan hanya cocok untuk dijadikan ayat untuk menginjili, tetapi ayat ini juga adalah ayat yang harus dijadikan dasar di dalam pernikahan kalian berdua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami terlebih dahulu melihat bagaimana Kristus sang kepala berkorban bagi tubuh Kristus, jemaat. Karena itu ya Bapak, kami berdoa di dalam pernikahan hari ini, peneguhan dan pemberkatan nikah Erwin dan Kathleen, biarlah mereka memulai di dalam fondasi firman-Mu. Dan kekuatan daripada Roh Kudus-Mu saja yang akan menyertai sepanjang perjalanan mereka. Hingga satu saat ya Tuhan, Engkau akan bisa berkata pernikahan mereka memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan prosesi selanjutnya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan dasar pernikahan Kristen kepada Erwin dan Kathleen, diundang untuk bangkit berdiri. Saya akan bacakan perintah dan syarat pernikahan Saudara Erwin dan Saudara Kathleen saat ini di hadapan Allah Tritunggal dan disaksikan oleh jemaatnya. Saya selaku hamba Tuhan akan meneguhkan pernikahan saudara berdua. Oleh karena itu dengarkanlah firman Tuhan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dengan demikian Allah telah berinisiatif dan menghendaki pernikahan sebagaimana firman-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tujuan pernikahan. Allah menghendaki agar setiap keluarga Kristen memancarkan kasih Kristus di tengah dunia melalui kesaksian hidup dan pelayanan keluarga saudara. Oleh sebab itu, hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan dan hidup dalam kesucian. Untuk itu adakanlah persekutuan dengan Tuhan setiap hari melalui doa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Hendaklah suami memenuhi kewajiban kepada istrinya, demikian juga istri terhadap suaminya. Suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nyatakanlah itu dalam hal saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni, dan saling melayani sebagaimana firman-Nya. Sebagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Apabila Tuhan menghendaki untuk mengaruniakan anak dalam pernikahan saudara berdua, maka hendaklah kalian mendidik anak-anakmu di dalam pernikahan akan Allah serta hidup dalam ketaatan kepadanya sebagai Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, sekarang janji nikah yang kedua mempelai akan nyatakan kepada hamba Tuhan dan kepada jemaat yang disaksikan oleh jemaat sekalian. Saudara Erwin Yonatan, apakah saudara di sini berjanji di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya mengambil Saudari Kathleen Krisa sebagai istrimu satu-satunya dan sah, bahwa engkau akan tetap mengasihi dan melayani dia baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan sebagai suami yang beriman akan memelihara dia dan tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkannya? Apakah saudara mau mengejar kekudusan dalam kehidupan bersama istrimu dan dalam segala hal menyatakan kesetiaan dan kepercayaanmu sebagaimana layaknya seorang suami yang beriman? Saudara Erwin Yonatan, apakah jawabmu? Ya, dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hatiku. Sekarang Kathleen. Saudari Kathleen Krisa, apakah saudari di sini berjanji di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya menerima saudara Erwin Yonatan sebagai suamimu satu-satunya dan sah, bahwa engkau akan tetap mengasihi dan melayani dia baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan sebagai istri yang beriman akan memelihara dia dan tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkannya?
Apakah saudari mau mengejar kekudusan dalam kehidupan bersama suamimu dan dalam segala hal menyatakan kesetiaan dan kepercayaanmu sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman? Saudari Kathleen Krisa, apakah jawabmu? Ya, dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hatiku. Oke, sekarang kita akan menyaksikan pertukaran cincin dan janji nikah mempelai. Hari ini, saya Erwin Yonatan, di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya, mengambil engkau, Kathleen Krisa, sebagai istriku satu-satunya dan sah, serta berjanji akan mengasihimu, mendampingimu, dan melindungimu dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit, serta berjanji akan tetap setia kepadamu sampai kematian memisahkan kita. Kiranya Allah Tritunggal menguatkan janji saya, serta memampukan saya menjadi seorang suami, sebagaimana layaknya seorang suami yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Cincin ini kuberikan kepadamu, sebagai lambang cinta kasihku kepadamu yang tidak berkesudahan. Dan tanda perjanjian yang kuikrarkan kepadamu ini, di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya. Hari ini saya, Kathleen Krisa, di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya, menerima engkau, Erwin Yonatan, sebagai suamiku yang satu-satunya dan sah, serta berjanji akan mengasihimu, mendampingimu, dan merawatmu, baik dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit, dan berjanji akan tetap setia kepadamu dalam keadaan apapun sampai kematian memisahkan kita. Kiranya Allah Tritunggal menguatkan janji saya dan memampukan saya menjadi seorang istri sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang cinta kasihku yang tidak berkesudahan dan tanda perjanjian yang telah kuikrarkan kepadamu di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya. Mari saudara sekalian kita bangkit berdiri. Kita sama-sama akan mendoakan sekaligus juga menyaksikan pemberkatan dan peneguhan nikah mereka berdua. Silakan ambil tempat. Saya hari ini selaku pendeta daripada Gereja Reform Injili Indonesia meneguhkan dan memberkati kalian berdua, Saudara Erwin dan Saudari Kathleen. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa yang menyatukan kalian berdua dan Allah Anak yaitu Yesus Kristus yang mati bagi kalian dan Allah Roh Kudus yang akan menyertai, memberikan kekuatan dan memimpin sepanjang hidup pernikahan kalian supaya pernikahan kalian boleh menjadi showcase, boleh menjadi kesaksian yang hidup dan yang berkenan menyaksikan kasih Allah, anugerah Allah bagi dunia ini. Amin. Bangkit berdiri. Kita akan menyaksikan prosesi pembukaan cadar daripada kedua mempelai. Mereka sudah latih lama ini saudara. Nah, bagian ini juga mereka sudah latih. Mari kita saksikan. Jemaat sekalian, saya menyatakan memperkenalkan sebuah keluarga yang baru, Bapak dan Ibu Erwin Yonatan. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang kita akan menyaksikan mereka masuk ke dalam prosesi penyalaan lilin. Lagu. Sebagaimana lilin besar sudah dinyalakan, ini adalah sebagai lambang Kristus yang bercahaya dan mereka akan mengambil dua lilin dan mereka akan menyalakan masing-masing sebagai tanda mereka menerima anugerah daripada Kristus dan mereka akan menyalakan ke dalam lilin yang baru sebagai simbol dari keluarga baru mereka, menjadi satu lilin yang menyatukan mereka. Dan setelah itu mereka akan sama-sama meniup
lilin yang di dalam tangan mereka menjadi simbol mereka bukan lagi aku, melainkan kami. Mereka akan menaruh kembali lilinnya. Dan mereka akan sekarang berjalan menuju ke meja untuk penandatanganan akte nikah dan penyerahan Alkitab. Bapak Saud selaku penatua akan mewakili gereja untuk memberikan Alkitab. Setelah memberikan persembahan sulung, mereka akan menyatakan cinta kasih dan appreciation mereka kepada kedua pihak orang tua, yang dimulai dari orang tua pihak pria. Bapak dan Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Bapak Ibu dari Kathleen dipersilakan bangkit berdiri. Silakan duduk. Kita akan segera mengakhiri kebaktian dan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang terakhir berjudul Grace Alone. Saya rasa ini lagu yang sangat cocok ya. Dan kalian memilih lagu yang tepat kalau kalian tanya kepada couple-couples yang sudah menikah belasan puluhan tahun, apa sih rahasia sukses pernikahan mereka? Saya rasa satu jawaban adalah Grace Alone.
Mari kita menyanyikan bait yang pertama bersama-sama. Bait yang kedua mempelai yang akan nyanyikan. Baru setelah refrainnya baru kita nyanyikan bersama-sama lagi. Mari kita nyanyikan Grace Alone. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we will make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Grace alone which God supplies, strength unknown He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Kedua mempelai. Bersama-sama. Grace alone which God supplies, strength unknown He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Jemaat sekalian diundang bagi berdiri. Kita akan menutup dengan doksologi dan memohonkan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Hadirin sekalian, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Sekarang kita akan mendengarkan 1-2 patah kata ucapan daripada kedua mempelai yang mewakili segenap keluarga besar. Dipersilakan kepada Erwin.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, sanak keluarga yang saya kasihi. Di sini saya mewakili keluarga Bapak Franky dan Bapak Salam Martina mengucapkan terima kasih pertama kepada Tuhan Yesus atas berkat anugerah dan kasih-Nya sehingga kami bisa sampai menerima pemberkatan nikah dan telah menjadi suami istri yang sah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Gereja GRII, kiranya Tuhan memberkati terus pelayanan gerejanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Herwarto Salim, majelis, diaken, dan juga kepada tim wedding, tim dekor, dan tim tayang GRII. Tak lupa untuk seluruh kerabat, saudara-saudara, dan rekan-rekan yang kami kasihi, serta saudara-saudara yang sudah berpartisipasi dalam acara pemberkatan nikah ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Sekarang foto dengan hamba Tuhan dulu, lalu dengan kedua pihak orang tua ya. Selanjutnya kepada saudara dari Erwin, boleh masuk ikut foto bersama. Saudara